Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dari Jevali Programming Bootcamp. Hari ini kita akan kita akan sama-sama belajar materi yang menurut saya cukup penting, teman-teman. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi login register sederhana. Kita akan menggunakan React.js. Dan untuk menghandle usernya, kita akan menggunakan teknologi dari Google yaitu Firebase. Oke, seperti ini teman-teman desainnya. Jadi di sini kita punya login, screen login ya atau page login. Sini cukup sederhana. Oke, lalu kita punya register, ini juga kurang lebih sama ya. Di sini ada button register dan login. Dan di sini ada button juga Google Login. Artinya user ini bisa memilih login menggunakan email password mereka atau login menggunakan Google. Nah, ketika login Google dipilih, maka dia akan membuka sebuah tab baru untuk memilih akun yang digunakan untuk login ke aplikasi kita. Setelah berhasil, maka akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Dashboardnya cukup sederhana teman-teman. Kita hanya menampilkan avatarnya. Ini pun dapat dari Google, gitu ya. Untuk yang login dengan email dan password ini tidak muncul avatarnya, hanya emailnya aja. Oke, kurang lebih seperti ini aplikasinya. Oke, jadi kita bisa memilih login menggunakan Google. Oke, setelah berhasil kita akan masuk ke dashboard. Di sini akan muncul avatar sesuai dengan avatar kita di Google dan tentunya akan bisa menampilkan email. Sebenarnya bukan hanya email, ada banyak teman-teman. Sini ada juga display name-nya. Nah, kalau teman-teman masukin nomor telepon juga biasanya akan muncul juga. Nah, tapi yang fokus kita nih hanya kita tampilkan avatar dan emailnya saja. Oke, ini bisa logout. Nah, tadi menggunakan Google. Nah, aplikasi kita juga bisa register menggunakan email pribadi gitu ya yang di luar dari Google. Contohnya saya pakai tes aja ya. aku@email.com. Passwordnya kita masukkan. Oke, kita coba register dan berhasil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika bukan menggunakan provider Google, avatarnya ini tidak muncul. Hanya emailnya saja, tapi datanya tetap ada. Nah, ini kalau kita buka di Firebase-nya ini, maka akan masuk ya. Oke, nih. Oke, langsung saja kita mulai. Dan teman-teman, sebelum kita mulai, yang pertama akan saya ingatkan kalau di komputer teman-teman harus ada yang namanya satu ya, ini adalah Node.js. Penting ini karena tidak mungkin kalau nggak ada Node.js ini ya, karena kita menggunakan library dari JavaScript dari Node.js ini juga. Jadi silakan untuk teman-teman yang belum melakukan instalasi Node.js, silakan diinstal dulu. Selanjutnya kita akan menggunakan sebuah kode editor dengan nama Visual Studio Code. Ini juga boleh teman-teman silakan install. Ya, jadi kita akan pakai ini karena banyak extension yang bisa membantu kita dalam membuat aplikasi kita ini. Yang ketiga adalah saya sarankan untuk teman-teman yang benar-benar baru masuk ke React, silakan ditonton dulu aja video tutorial
dari channel YouTube Jevale yang lain, karena memang ini setidaknya teman-teman sudah pernah melakukan code dengan React. Setidaknya teman-teman sudah tahu apa itu yang namanya React Hook, Use State, Use Effect, dan React Router DOM. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum familiar dengan hal-hal tadi, saya sarankan untuk melihat dulu tutorial dari dasar pengembangan aplikasi dengan React di channel Jevale Programming Bootcamp. Oke, sekarang kita akan coba untuk mendaftar Firebase. Silakan teman-teman buka tab baru, lalu cari aja yang namanya Firebase. Oke, didukung oleh Google. Silakan teman-teman klik di sini. Nah, jadi Firebase ini memang sudah banyak yang pakai ya. Jadi memang karena fitur-fiturnya ini cukup banyak. Sini produk dan solusi yang dapat Anda andalkan, jadi build, release, dan pantau dan engage. Ini ada integrasinya, ada banyak ya. Oke lah, siapa yang mau ngelawan Google? Jadi ya seperti inilah ya. Nah, silakan teman-teman kalau belum login silakan coba aja free kayak gitu ya. Ini free, tenang aja, nggak bayar-bayar. Bukan nggak bayar-bayar ya, free tapi tentunya dengan ada limitnya. Di sini silakan teman-teman buka konsol. Oke, nah di sini saya udah ada beberapa project yang sudah pernah saya buat, tapi kita akan buat lagi dari awal. Nah di sini ada add project, silakan teman-teman klik aja add project. Kita buat aja YouTube belajar, nggak boleh ya, kan konten. Nih Jevale YouTube Firebase, atau gini aja deh, Jevale Firebase ya, biar lebih simpel. Oke, langsung aja continue teman-teman. Nah di sini ada Google Analytics-nya. Untuk saran saya di sini dimatikan aja dulu. Kita belum butuh untuk si Google Analytics ini. Lalu langsung aja teman-teman create project. Akan butuh sedikit waktu untuk membuild project kita. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah berhasil ya. Oke, jadi diklik aja tombolnya. Silakan teman-teman klik tombol continue. Nah, kita langsung dihadapkan ke dashboardnya, ditampilkan dashboardnya. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, ada banyak fitur dari Firebase ini. Di sini ada build teman-teman, ada banyak tuh ya. Jadi ada authentication dan lain-lain, Firestore, ada real time. Nah, untuk saat ini kita akan fokus ke authentication sini. Jadi silakan diklik dan langsung aja kita klik get started teman-teman. Oke, di sini ada authentication page ya. Di sini pertama nih user. Nah, nanti ketika user sudah masuk ke aplikasi kita, teman-teman. Nah, nanti datanya akan masuk di sini. Gitu ya. Nah, tapi kita perlu melakukan beberapa setup. Yang pertama silakan ke tab sign in method di sini. Nah, kita akan menyalakan ya dua ya. Yang pertama adalah menggunakan email dan password, dan selanjutnya pakai Google. Kalau pakai yang lainnya nanti bisa kita integrasikan di next ya. Tapi untuk fokus kita hari ini adalah di email. Teman-teman klik aja email ya. Klik yang email atau password.
Lalu di sini teman-teman silakan centang di enable. Oke, dan ini pencet save aja, ini nggak usah, dibiarkan saja yang bagian atas saja teman-teman. Dan silakan tekan save. Oke, kita sudah punya satu provider, ini istilahnya provider ya. Dan kita akan menambahkan satu lagi, silakan tekan tombol yang ada di atas ini teman-teman. Add new provider. Dan kita pilih Google. Oke, di sini ada keterangannya ya. Dan ini silakan teman-teman enable. Dan silakan tambahkan project support email sesuai dengan email teman-teman. Kalau sudah, nih tekan save aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah punya dua sign in provider. Yang pertama ini menggunakan email dan password. Yang kedua menggunakan Google. Seperti ini. Sudah, selanjutnya kita ke setting. Ini sudah nggak ada yang perlu diatur lagi ya. Sudah cukup. Seperti ini. Nah, ini ada template buat balasan email, tapi kita nggak pakai dulu. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah di setting sini. Silakan teman-teman buka. Nih, arahkan aja mouse-nya ke project overview. Sebelahnya nih ada setting nih. Ketika teman-teman hover nih ada panah ke samping, diklik aja. Silakan teman-teman buka project setting. Oke. Nah, di sini ada project setting teman-teman. Oke, kita ke bawah. Nah, di sini kita belum punya app-nya ya. Jadi dia bilang there are no apps in your project. Nah, kita silakan tambahkan. Nah, kebetulan kita web ya. Silakan klik yang simbol ini. Tag ini, tag penutup ini ya. Diklik aja. Lalu kita kasih nama app-nya. Contohnya React Firebase. Nah, ini nggak perlu dicentang karena ini ada Firebase hosting, kita nggak perlu. Langsung aja teman-teman klik tombol register app. Nah, di sini ada konfigurasi untuk project Firebase kita, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan npm ya. Atau kita bisa menggunakan script tag. Nah, jadi nanti kita harus buat dulu nih projectnya. Nanti kita bisa ambil dari sini. Oke, silakan klik aja continue to console. Nanti ini kita akan bisa lihat kembali nanti. Kita continue ke console. Di sini kita sudah punya ya. Sudah punya sebuah app. Di sini ada cloud messaging, ini belum ya. Integration dan service account. Proses konfigurasinya sudah cukup. Ya, sekarang tinggal kita menjalankan code-nya. Baik teman-teman, saya menggunakan macOS. Jadi di sini saya buka sebuah aplikasi terminal. Pastikan teman-teman sudah memiliki Node.js. Jadi silakan cek dengan cara seperti ini. Ketik aja node spasi -v. Kita akan lihat. Di sini saya menggunakan Node.js versi 14. Langkah selanjutnya kita akan cek juga sebuah package manager yang dimiliki sama Node.js, namanya npm. Kita cek juga npm versionnya. Di sini saya mempunyai versi 6.14.17. Nah, jadi sudah lengkap semua.
Untuk teman-teman yang belum ada Node.js-nya, tentunya ini belum ada npm-nya juga. Silakan install dulu Node.js-nya. Saya coba gedein dulu tampilan terminal saya. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita pakai npm create feed. Nah, di sini kita kasih nama projectnya. Namanya seperti ini aja, React.js Firebase. Di sini teman-teman diminta untuk memilih frameworknya. Kita akan menggunakan React untuk frameworknya. Dan silakan teman-teman pilih JavaScript. Oke, ini sudah selesai. Kalau teman-teman coba ls, sudah ada ya React.js Firebase. Kita akan langsung masuk saja ke dalam foldernya cd React.js Firebase. Oke, tadi untuk teman-teman yang menggunakan Windows, ini ls ini bisa diganti dengan dir. Silakan menggunakan dir. Kalau di saya ini menggunakan ls. Oke, silakan masuk ke dalam project foldernya React.js Firebase. Dan silakan teman-teman dir lagi atau ls. Ini harusnya sudah ada scaffoldingnya ya, atau file dan folder yang sudah disiapkan sama feed. Oke, langkah berikutnya teman-teman, kita akan menginstal beberapa package. Jadi ini langsung aja kita install beberapa package yang akan kita butuhkan. Pertama teman-teman, langkah pertama kita akan jalankan npm install ini aja. Nah, ini akan menginstal package-package yang sudah di list sama feed.js di dalam file dengan nama package.json. Nah, jadi teman-teman jalankan npm install dulu. Ditunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke. Kita clear ya. Teman-teman bisa tekan CLS kalau di Windows. Kalau di saya ini clear. Sekarang kalau kita coba dir lagi atau ls, kita akan lihat kalau sudah ada sebuah folder dengan nama node modules di sini. Artinya kita sudah siap nih. Aplikasi React dengan feed kita ini sudah bisa dijalankan sebenarnya. Tapi mumpung kita masih ada di terminal, kita akan melakukan instalasi package lainnya. Nah, di sini kita akan butuh sebuah package. Jadi kita install seperti ini. npm install. Kita butuh React router DOM. Oke, silakan teman-teman enter dan ditunggu sebentar. Oke, ini silakan CLS lagi atau clear biar layar dari terminal kita ini di clear. Nah, sekarang kita akan coba jalankan dulu apakah benar React feed kita ini sudah berjalan. Silakan teman-teman jalankan dengan cara seperti ini. Ketik aja npm run dev. Oke, di sini ada keterangan kalau aplikasi React kita atau server front-end-nya ini sudah berjalan di port 5173. Silakan teman-teman buka browser dan langsung aja ketik localhost 5173. Harusnya muncul tampilan seperti di layar saya ini. Langkah selanjutnya teman-teman, kita akan menginstal Tailwind CSS ke React project kita. Teman-teman silakan buka aja browser dan ketik aja Tailwind CSS. Ya, langsung aja ke sini ke bagian get started. Oke. Di bagian tengah teman-teman silakan pilih framework guide. Dan kita akan memilih feed di sini. Karena kita menggunakan feed ya, teman-teman. Untuk langkah 1 ini kita lewatin karena memang kita sudah membuat sebuah project feed. Jadi teman-teman silakan ikuti dari langkah yang nomor 2. Ini boleh kita copy. Kita kembali ke terminal.
Nah, ini teman-teman harus di stop dulu servernya ya. Silakan kita stop dengan cara tekan Ctrl C. Dan silakan teman-teman paste di sini, klik kanan paste dan enter. Kita akan melakukan instalasi Tailwind CSS, Post CSS, dan Auto Prefixer. Oke, dan langsung dibuatkan Tailwind config CJS-nya di sini. Oke, boleh teman-teman CLS lagi atau clear. Nah, untuk selanjutnya, langkah instalasi selanjutnya, kita harus menambahkan atau kita melakukan konfigurasi template pad kita di file tailwind.config.cjs. Nah, silakan teman-teman copy aja dulu ini. Dan kita kembali ke terminal. Kita akan buka VS Code dari sini. Silakan kita akan ketik dengan cara kode spasi titik. Di sini kita akan cari file dengan nama tailwind config CJS dan kita akan Ctrl A dan delete. Lalu kita akan paste dari hasil copy di tailwind dokumentasi ini, di dokumentasi tailwind yang tadi kita baca ini teman-teman. Ya, jadi di copy seperti ini. Langkah selanjutnya, kita harus mengcopy juga direktif Tailwind ini ya ke CSS yang kita punya. Silakan tekan copy di sini dan kita kembali ke VS Code. Teman-teman buka folder src dan index.css. Ini akan kita hapus dulu semua ya. Ini CSS-nya dan kita ganti dengan hasil copy dari Tailwind tadi. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan sedikit konfigurasi di file yang sudah dibuat ini oleh Tailwind. Pertama teman-teman hapus aja file app CSS ini. Kita akan hapus dengan cara klik kanan dan delete. Oke, ini boleh di close. Ini juga boleh di close. Dan di app.jsx si Tailwind ini sudah membuatkan kita sebuah struktur project sederhana. Ini kita akan hapus saja. Kita akan melakukan proses pembuatan komponen app di sini. Saran saya teman-teman silakan install sebuah extension Visual Studio Code dengan ketik aja React gitu ya. Di sini saya menggunakan sebuah extension dengan nama IS7 plus React Redux. Ini yang dibuat dengan nama DSZ Natzer nih. Silahkan diinstal aja. Nah, jadi kalau teman-teman sudah melakukan instalasi extension ini, kita gampang banget nih untuk membuat sebuah komponen. Teman-teman silahkan ketik aja RFC lalu enter. Nah, extension kita tadi langsung membuatkan struktur project untuk komponen app kita. Kita akan mengatur React Router DOM-nya, teman-teman. Silakan kita ke main.jsx. Di sini teman-teman bisa import dulu. Import from React Router DOM. Yang kita import adalah browser router. Nah, si browser router ini akan kita panggil di sini, teman-teman. Oke, dan penutupnya ini silakan teman-teman cut dan letakkan untuk membungkus komponen app yang sudah kita punya. Silakan di save, ini boleh di close. Oke, kita akan kembali ke app.jsx. Di sini teman-teman kita akan import lagi dari React Router DOM.
sebuah komponen dengan nama roads dan road. Div ini akan kita hapus saja ya. Tadi cuma ngetes saja. Di sini teman-teman silakan buat roads-nya. Ini. Dan di dalamnya kita akan buat sebuah komponen road. Ya, dia self closing tag dulu nih. Dimana dia punya dua props utama ya. Yang pertama adalah path. Ini adalah URL di mana user itu bisa mengakses aplikasi kita. Ketika user mengakses slash atau ke default URL aplikasi kita bisa menambahkan elemen di sini. Contohnya teman-teman bikin aja sebuah elemen H1. Di sini kasih aja login page. Seperti ini. Kita akan coba tambahkan beberapa roads, teman-teman. Ini di copy aja ya. Kedua di sini kita punya register ya. Dan selanjutnya di sini kita punya dashboard. Dashboard seperti ini, dan ini silakan teman-teman ganti-ganti. Di sini register. Yang satu lagi adalah dashboard. Oke, sudah lengkap di rootnya. Oke, indeksnya udah ada. Sorry ya, indeks CSS-nya udah ada. App.js-nya juga udah kita tambahkan roads. Dan di main.js-nya kita sudah tambahkan browser router sebagai pembungkus komponen app kita. Oke, silakan teman-teman kembali ke terminal dan kita akan coba jalankan kembali. Kita akan coba jalankan kembali lokal server React kita dengan cara npm run dev. Oke. Di sini ada warning ya, no utility class were detected in your source file. Itu ya, nggak apa-apa. Dicuekin dulu aja. Kita sekarang buka. Di sini harusnya sudah muncul login page. Kalau teman-teman ke /register ya, muncul register page. Kalau kita ke dashboard, akan ke dashboard page. Nanti H1 ini kita akan ganti dengan komponen terpisah. Jadi kita akan coba dulu membuat sebuah login page. Kita akan buat sebuah folder di sini, teman-teman. Nama foldernya adalah pages. Kita akan bikin beberapa file di dalam folder pages ini. Yang pertama kita bikin login.jsx. Lalu klik kanan, new file lagi, bikin lagi register.jsx. Dan klik kanan di page lagi, kita tambahkan dashboard.jsx. Jadi sekarang kita sudah punya 3 file di dalam folder page kita. Kita akan fokus ke login page dulu, teman-teman. Silakan buka login JSX yang ada di folder page. Sini kita akan jalankan rfc. Oke, kita akan pakai elemen main. Ini boleh di enter aja. Nah, kita tahu kita sudah menggunakan Tailwind CSS, jadi Tailwind itu utility base. Kita bisa langsung menggunakan class name yang sudah dibuatkan Tailwind untuk kita. Pertama saya akan buat W-nya ini menjadi screen. Intinya ukurannya
selebar layar ya. Lalu min H, saya akan atur screen juga. Oke. Nah, di sini saya punya flex, saya tambahkan flex, dan flexnya akan saya tambahkan flex call seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung kok di tempat saya ini bisa ada snippetnya ya. Jadi saya menggunakan sebuah extension juga teman-teman. Kita bisa menginstalnya. Silakan teman-teman ke extension dan cari aja Tailwind. Silakan diinstal extension Tailwind yang dibuat sama Tailwind Lab ini. Ini sangat membantu sekali ketika kita menggunakan Tailwind. Oke, seperti ini. Di sini saya tambahkan lagi gradient to TR, artinya gradient to top right, ke atas kanan ya. Ini from, saya kasih warna blue, 800 to blue 500. Oke, seperti ini. Sorry tadi lupa ya. Ini masih belum selesai teman-teman. Nah, jadi kita akan tambahkan juga max width-nya. Karena kita akan fokus ke pengembangan mobile dulu ya, ketampilan mobile maksud saya. Jadi kita kasih max width ini. Di sini saya kasih simbol bracket, artinya kita akan memberikan custom value ke max width-nya ini. Saya kasih aja 500 pixel. Seperti ini. Dan lalu saya tambahkan MX, ini artinya margin secara sumbu X. Saya kasih auto. Di bagian bawah ini teman-teman, kita kasih aja sebuah elemen H1. Nih, tulis aja login page seperti ini. Ya. Sudah selesai untuk login page-nya? Belum sih, nanti kita masih harus membuat sebuah elemen form, tapi kita coba dulu. Nah, silakan teman-teman kembali ke app JSX. Di bagian ini kita akan ganti dengan login. Nih, saya muncul ya snippetnya, saya enter aja. Nah, biasanya dia akan lakukan auto import. Dan ini silakan teman-teman tutup. Oke. Nah, sekarang kita lihat, pastikan server kita masih berjalan. Kita coba ke browser, kita ke slash. Nah, dan teman-teman sudah melihat kalau Tailwind-nya ini sudah berjalan ya. Artinya tampilannya memang kita buat maksimum width-nya adalah 500 px karena kita akan membuat desain atau tampilan front end yang mobile dulu. Jadi kita alangkah lebih baiknya teman-teman inspect dan silakan gunakan toggle device toolbar. Ini ada di Chrome ya, udah langsung ada. Dan saya biasanya menggunakan dimension pixel 5. Oke, tampilannya seperti ini. Kita akan kembali ke VS Code-nya teman-teman. Di sini kita tahu kalau kita lihat dari desain, ya ada sebuah form yang ada dua input. Ini password sama ada beberapa button di sini. Ya, kita kembali ke desain di sini. Kita akan membuat sebuah elemen form. Actionnya silahkan dihapus aja terlebih dahulu. Di sini kita akan pergunakan class name. Yang pertama, saya kasih W ini full. Oke. Lalu saya kasih BG white. Oke. Selanjutnya saya kasih dia displaynya flag dan flag directionnya.
flex call gitu ya, flag directionnya kolom, dan saya kasih gap sebanyak 4. Saya tambahkan juga shadow LG, dan roundednya ini saya pakai LG. Oke. Di sini saya kasih MT atau margin top sebanyak 8. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa, di sini kita belum ada padding ya. Jadi silakan teman-teman kasih padding sebanyak 10 dulu coba. Nah kalau kegedean tinggal dikurangin. Selanjutnya di bawah sini di dalam form kita akan bikin sebuah div. Silakan dikasih class name lagi. Ini flex call, dan gapnya saya kasih 2. Di sini ada label for email. Labelnya ini isinya email. Dan kita punya sebuah elemen input, tipenya text, ID-nya email. Sorry, tipenya bisa kita ganti email ya teman-teman. Lalu di sini saya styling juga menggunakan class name. Pertama tingginya saya bikin 10. Oke. Dan PX ini saya kasih 3. Roundednya nih saya kasih MD. Oke. Border ini saya pakai custom size 1 pixel, dan kita kasih border colornya ini menjadi gray 300 seperti ini. Ini boleh teman-teman copy aja ya, silakan di copy. Ini saya ganti menjadi password, huruf kapital depannya. Dan kita punya beberapa button yang harus kita siapkan. Jadi di sini teman-teman kita buat div lagi aja. Ini margin topnya saya coba kasih 4. Flex call, dan gapnya saya kasih sebanyak 2. Di dalam sini kita punya beberapa button teman-teman, jadi dibikin aja button. Yang pertama ini login, saya kasih class name juga, haknya 10, w full. Yang pertama nih BG apa ya, BG blue ya, BG blue 500, teksnya adalah white, dan rounded kita kasih LG. Copy aja teman-teman, ganti aja warnanya. Kalau ini saya kasih yellow aja, dan kalau ini saya kasih slate seperti ini. Oke, kita coba lihat dulu tampilannya seperti apa teman-teman ya. Oke, ini masih kurang bagus ya, karena kita lupa ngasih padding di formnya. Oke, di formnya ini teman-teman kasih padding aja sebanyak 6 misalkan gitu. Kita lihat, jadi ya. Oke, di formnya ini juga saya akan tambahkan auto complete-nya ini off. Sekarang jadi seperti ini. Di buttonnya ini tulis saja Google Login, atau
using Google gitu ya, atau gunakan aja deh pakai bahasa Indonesia. Dan di sini yang bawah ini adalah register. Jadi kita sudah punya tampilan yang seperti ini, tapi nampaknya kita lupa sesuatu. Kalau dari desain ini ada teks ya, login di atas ini. Ini boleh aja kita tambahkan. Silakan teman-teman ke sini. Buat aja elemen H1 dengan tulisan login. Kita kasih kelas name, teks 4XL, lalu teks blue 500, teks center. Kita bisa lihat ya, sudah tambah di sini login. Walaupun fontnya teman-teman kalau dilihat nih, kita belum menggunakan font yang sesuai dengan desain, tapi nggak masalah ya. Penting tampilannya seperti ini dulu. Baik, loginnya sudah selesai teman-teman. Tinggal kita buat register. Register sebenarnya gampang aja teman-teman. Kita tinggal copy semua, tinggal ada beberapa yang kita rubah sedikit. Silakan kembali ke code. Ini di copy semua aja, Ctrl A, copy. Dan kita buka register. Sini kita paste. Yang harus teman-teman rubah pertama adalah komponennya bukan login ya, tapi register. Ya, di sini. Lalu di sini ini juga bukan login tapi register. Oke. Nah, untuk passwordnya kita ada 2. Jadi silakan teman-teman copy. Ini kasih aja for password 2. Tipenya tetap password dan ID-nya password 2. Di sini bisa teman-teman tulis ulangi password. Nah, di sini ini kembali ke login. Oke, jadi seperti ini untuk register. Nah, tapi kalau kita lihat kayaknya warnanya kita bikin beda ya kalau di desain ya. Teman-teman perhatikan, di desain dia pakai orange ke orange muda gitu ya. Kita akan coba di sini. Jadi from-nya ini blue-nya akan kita ganti semua nih. Teman-teman silahkan klik 2 kali aja blue-nya atau di select seperti ini. Lalu tekan aja Ctrl D, D, D. Cari semua warna blue. Kita akan ubah menjadi orange. Langkah selanjutnya tentunya kita akan ke app JSX. Di sini di register kita akan ganti dengan komponen register. Nih, muncul snippetnya dan di enter aja. Pastikan di bagian atas sudah auto import dan kita akan tutup seperti ini. Sekarang kita coba buka /register. Ya, warnanya sudah berubah antara login dan register. Ini login, ini register. Kita punya satu page lagi yang harus kita buat front end-nya. Ini nggak usah ya, kalau ini nanti dari Google. Ini. Jadi di sini mudah aja ya, ada welcome, terus ada gambar bentuknya lingkaran. Sini ada emailnya dan ada tombol logout. Langsung aja kita ke code. Silakan teman-teman buka page dashboard. Langsung jalankan RFC. Saya enter ya. Ini pakai main.
Ini kayaknya bisa kita culik nih, culik ya. Dari sini, copy aja lah, biar cepet. Untuk blue-nya kita akan ganti menjadi warna red. Seperti ini. Oke. Dan kita akan bikin sebuah div lagi. Kayaknya full, teman-teman. BG kita pakai white sama kayak tadi ya. Paddingnya nih sama kayak form sebenarnya. Shadow LG. Ini kita kasih flex call, dan gapnya kita kasih 4. Oke, di sini ada H1, tuliskan welcome. Kita kasih class name, text 4XL, dan text red 500. Di sini kita punya image-nya sementara kita ambil aja dulu teman-teman dari website Pexels. Ini website favorit kita ya. Di Jevale ini sering pakai Pexel. Kita coba cari aja men. Oke, ini ada. Teman-teman silakan klik kanan dan copy image address. Kita akan masukkan ke source ini. Kita styling dulu si image ini. Ya, W-nya kita kasih aja berapa ya? 80 pixel cukup nggak? Coba aja ya. Ini teman-teman tahu ya, kalau saya menggunakan bracket seperti ini berarti saya menggunakan custom size atau ukuran yang bisa kita sesuaikan sendiri. Di sini kita kasih rounded full dan object cover. Oke, di sini ada sebuah, kita pakai aja H3 ya, email seperti ini. Selanjutnya kita punya button logout. Oke. H-nya kita kasih 10, BG black, dan teksnya white. Kita tulis aja logout seperti itu. Dan di sini kita kasih rounded LG. Oke, kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, kita coba dulu masukin ke app. Di sini teman-teman tinggal panggil aja dashboard. Ini muncul ya snippetnya. Di sini kita tutup, jangan lupa. Setelah ini teman-teman silakan langsung buka aja browser kembali dan kita ganti menjadi dashboard. Oke, muncul seperti ini. Tadi saya lupa ya kalau dia semuanya di tengah. Oke. Di sini teman-teman bisa tambahkan kembali ke dashboard ya. Ini flex call, tapi kita belum kasih yang namanya justify center. Oke. Oh, sorry. Items center. Karena ini flexnya flex call, jadi kembali. Nah, karena dia center teman-teman, ini si button ini jadi ngikut ya. Si button ini berarti harus kita kasih W full seperti ini. Udah. Mungkin si div ini boleh kita kasih rounded LG biar manis ya, nggak terlalu sudut. Oke, jadi kita udah punya login.
kita sudah punya register. Dan kita sudah punya dashboard. Selanjutnya kita akan mengatur routingnya dulu teman-teman, antara ke login ini dengan register. Oke, silakan kembali ke code. Pertama teman-teman di sini di login, ya, di login ini di sini ada tombol, ini harusnya menuju ke register. Nah sebenarnya di React Router DOM dia ada sebuah komponen, jadi kita bisa import di sini teman-teman. From React Router DOM, sebuah komponen dengan nama link. Nah link ini pengganti tag A teman-teman di ketika kita menggunakan React Router DOM. Oke. Nah, si button yang di bawah sini ini akan kita ganti menjadi sebuah komponen link. Sini ya. Nah, link itu butuh sebuah props dengan nama to. Oke. Ini kita isi tipe data string dan kita kasih ke /register. Biar rapi saya buat seperti ini. Oke. Nah, begitupun di register. Sama ya, silakan buka file register.jsx di sini. Dan kita akan import. From React Router DOM sebuah komponen dengan nama link. Ini bukan React DOM. React Router DOM. Makanya nggak ada ya. Ini akan kita import komponen link. Sini pun kita akan ganti dengan link. Ini kita taruh to-nya ke /. Oke, kita coba. Kita buka ya. Nah, ini kenapa begini? Jadi ngaco nih mas. Nanti kita benerin ya. Intinya nih kalau ditekan ini sudah bisa mengarahkan ke path yang dituju. Baik, kita benerin sedikit stylingnya karena dia sudah tidak lagi menjadi elemen button. Di sini teman-teman kita harus kasih flex, justify center dan items center. Begitupun yang ada di login. Di sini kita kasih flex, justify center dan items center. Loh kok ini gini? Kenapa nih? Ya, sekarang kita lihat kembali ke browser kita. Dan kita lihat di sini sudah sesuai. Selanjutnya teman-teman, tentunya kita harus menginstal package dari Firebase. Silakan teman-teman kembali ke terminal kita. Silakan di stop aja dulu servernya. Kita akan lakukan instalasi Firebase. Silakan jalankan seperti ini, npm install Firebase. Silakan ditunggu sebentar, instalasinya mungkin memakan waktu. Baik, kita lihat di sini instalasinya sudah selesai. Nah, teman-teman, untuk menggunakan Firebase ini kita butuh konfigurasi dari
project Firebase kita. Silakan kita buka Firebase yang tadi sudah kita register. Teman-teman silakan ke setting dan pilih project setting. Di sini teman-teman silakan scroll ke bawah karena kita sudah mendaftarkan tadi, sudah mendaftarkan aplikasi web app ya. Ini teman-teman boleh copy aja ya. Di sini silakan diklik copy. Kita akan kembali ke project kita. Di sini kita akan tambahkan di dalam src ini teman-teman sebuah file dengan nama firebase.js. Silakan teman-teman paste ke sini. Ini pasti berbeda-beda antara punya saya dengan teman-teman. Ini boleh dihapus aja. Jadi di sini kita akan import lagi from firebase/out, itu sebuah function dengan nama getout. Oke, di bawah sini kita bikin sebuah variabel dengan nama out, di mana akan menjalankan getout dan masukkan variabel app yang ada di atas ini. Oke. Di sini kita coba export aja teman-teman. Ya, export aja out dari getout ini. Langkah selanjutnya, teman-teman, silakan kita ke app.js-x. Di sini kita akan import out from /firebase. Langkah selanjutnya, kita akan import dulu. Kita cek dulu apakah outnya ini sudah berhasil. Silakan teman-teman di sini import use effect. Ini merupakan life cycle ya. Kita akan menggunakan life cycle. Di sini teman-teman kita panggil use effect. Dia ada dua ya. Punya dua parameter. Yang pertama adalah callback functionnya. Yang kedua adalah dependency list. Kita buat dari array kosong aja. Sekarang kita coba console info out. Kita akan kembali ke terminal kita teman-teman. Karena tadi setelah menginstal Firebase, kita belum menjalankannya kembali. Jadi pastikan kita sudah menjalankan kembali server lokal kita dengan cara npm run dev. Setelah ini kita akan coba ke browser dan kita refresh. Di sini sudah muncul banyak objek dari Firebase out. Selanjutnya kita kembali ke code kita. Ini boleh dihapus saja teman-teman. Tadi hanya untuk pengecekan aja. Apakah sudah berhasil terkonek ke Firebase kita. Selanjutnya teman-teman kita kembali ke login. Di sini kita akan buat sebuah function handle Google login, dimana saya akan menggunakan arrow function teman-teman. Nah tapi sebelum itu kita akan import
beberapa package dari Firebase Out. Pertama teman-teman, kita butuh yang namanya get out. Lalu silakan tekan koma dan kita butuh lagi sign in with pop-up. Dan kita butuh yang namanya Google Out Provider. Oke, di sini kita bikin sebuah variabel out di mana dia akan memanggil function get out. Kita akan bikin lagi providernya, di mana kita akan panggil new Google Out Provider. Terakhir kita tinggal panggil aja sign in with pop-up, di mana kita masukin dulu out, lalu kita masukin provider. Oke, jadi sign in with pop-up ini merupakan sebuah promise function. Jadi dia ada, bisa kita tambahkan then and catch. Di sini kita masukin aja result, dan di sini kita masukin callback function lagi. Di sini ada error. Ketika result, kita coba dulu console.info result.user. Ketika error, console.info, kita panggil error di sini. Oke, kita sudah punya functionnya teman-teman. Nah, function ini kita akan masukin ke sebuah event listener yang ada di button yang ada di sini, teman-teman. Ya. Yang pertama, teman-teman harus kasih di sini, dikasih type-nya dulu ya. Ini pastikan type-nya ini button. Selanjutnya dikasih sebuah event listener on click, di mana kita akan panggil handle Google login. Jadi saya buat seperti ini biar rapi. Ya, di sini kasih type button, lalu kasih on click. Ini boleh di bawah sebenarnya teman-teman biar rapi aja ya. Gini. Class name juga deh. Oke. Jadi seperti ini. Gunakan Google akan memanggil sebuah handle Google login. Ini. Silakan buka browser. Ini bukan di register ya, karena tadi kita masih naruhnya di login. Silakan kita kembali ke login dan teman-teman tekan aja gunakan Google, karena tadi kita meletakkan buttonnya tuh di sini. Meletakkan functionnya tuh di gunakan Google ini. Silakan diklik. Lihat ya, di sini akan muncul pilih akun. Boleh teman-teman pilih akun yang terregister ke sini, dan kita lihat di sini kita nampilin konsolnya. Di sini banyak sekali ya. Ada out, ada metadata, provider, di sini juga ada phone number nggak ada. Tapi di sini sudah ada display name, email, dan juga foto URL. Dengan gini sebenarnya teman-teman sudah berhasil melakukan login dengan Google. Baik teman-teman, ini untuk loginnya sudah berhasil. Jadi tadi kita sudah coba. Nah, sekarang silakan teman-teman kembali ke code-nya. Oke, yang pertama kita lakukan teman-teman, ini di Firebase ini sebenarnya nggak usah diekspor ya.
Ini tadi kita lakukan hanya untuk ngelihat apakah si out ini sudah jalan. Tapi harusnya ini udah nggak perlu lagi. Dan kita kembali ke app JSX. Di sini nggak perlu import seperti ini, langsung aja jalankan seperti ini. Jadi langsung aja import.firebase. Selanjutnya kita tahu kalau login dengan Google Button itu juga ada di register. Jadi kita ke register dulu. Di sini akan kita lakukan hal yang sama. Jadi di bagian atas ini teman-teman import dulu ya. Dari firebase/out. Sama seperti tadi, kita butuh namanya get out. Lalu kita butuh sign in with pop-up. Ini function yang membuat tadi ya, yang muncul pop-up tadi teman-teman. Lalu sekarang kita butuh Google Out Provider. Di bagian ini pun kita akan memanggil function ya, kita akan membuat function. Kita buat dulu variable outnya, dimana dia akan memanggil get out function yang sudah kita import di atas. Dan kita buat dulu providernya, dimana ini kita kasih new dan tambahkan Google Out Provider. Jangan lupa simbol parentisnya di sini teman-teman. Dan langsung aja kita akan jalankan sign in with pop-up. Nah teman-teman lihat di sini ada informasinya ya. Yang pertama kita butuh variable outnya, ini masukin aja. Selanjutnya di sini ada providernya, kita masukin juga provider. Dan ini merupakan sebuah promise, jadi kita ada then dan ada catch. Di dalam then teman-teman kita akan tambahkan sebuah arrow function yang di dalamnya ada result. Di dalam catch sama, di sini dalamnya ada R. Coba kita console info dulu ya teman-teman. Ini harusnya tadi saya menggunakan console error. Kalau yang di login tadi salah saya ya. Harusnya console error, jangan console info dua-duanya. Selanjutnya ini sudah jadi functionnya, tinggal kita letakkan di button gunakan Google di sini. Jangan lupa ini penting teman-teman, tipenya harus kita kasih button. Kenapa? Karena kalau enggak dia akan mengeksekusi formnya. Dan di sini kita kasih on click handle Google Register. Seperti ini teman-teman. Sekarang kita coba langsung aja. Kita ke register dan tekan gunakan Google. Lihat di info. Ini sama. Akan muncul ya. Nah, kalau ini tadi kita di bagian sini result.user. Artinya kita ingin melihat usernya aja. Kita refresh, kita coba lagi. Oke. Di sini yang muncul hanya objek usernya aja. Baik teman-teman, sekarang kita coba cek ke Firebase-nya. Apakah sudah ada user masuk? Nah, lihat ya, silakan teman-teman ke authentication.
dan ke tab user ini harusnya sudah ada satu email masuk di sini, ya. Seperti itu, artinya kita sudah berhasil melakukan sign in dengan pop-up menggunakan Google Provider. Nah, selanjutnya tentunya kita di sini aplikasi kita masih belum benar ya, karena begitu udah berhasil sign in, screen-nya masih di sini. Harusnya kita ubah screen-nya ke dashboard. Dan nanti di dashboard kita akan coba dapatkan data dari user yang sudah sign in ke Google. Maksud saya yang sudah sign in menggunakan Google Provider. Silakan kita kembali ke code kita, teman-teman. Sekarang kita coba di login dulu ya. Di sini tadi ketika kita sudah berhasil menggunakan sign in with pop-up ini kita hanya baru melakukan console info dari result usernya ini. Nah, seharusnya di sini kita harus mengganti screen-nya itu ke screen dashboard. Oke. Silakan teman-teman di bagian atas ini kita akan import dari Recruiter DOM sebuah function dengan nama use navigate. Di bagian sini kita akan bikin variabel dengan nama navigate, dimana ini akan memanggil function use navigate. Selanjutnya di sini kita tulis saja navigate ke /dashboard. Sekarang kita coba teman-teman ke browser. Kita lihat ke browser ya. Kita lakukan gunakan Google. Kita akan login menggunakan Google, diklik aja. Oke. Di sini kita sudah lihat kalau setelah login tadi, screen akan berpindah ke dashboard. Akan tetapi teman-teman, data di sini itu masih menggunakan static data. Maksudnya apa? Teman-teman, kita lihat di dashboard ini kita masih ngetik sendiri nih emailnya. Di sini pun emailnya salah ya harusnya ya, karena sebenarnya harusnya itu emailnya adalah jemblongan Vale. Tapi di sini masih Fadli Selas. Karena apa? Karena di sini kita masih menggunakan static data. Sekarang kita coba untuk menyesuaikan data-data ini sesuai dengan user yang sudah login menggunakan Google Provider. Silakan teman-teman kembali ke login. Oke, tadi di sini kita hanya melempar aja ya ke dashboard. Nah, untuk saat ini kita akan gunakan dulu yang namanya local storage. Nah, karena kita belum belajar yang namanya global state, jadi kita menggunakan aja dulu local storage. Pertama, teman-teman, di sini kita akan simpan. Jadi ketika user berhasil login menggunakan Google Provider, di sini kita akan simpan data result usernya ini ke local storage. Caranya seperti apa? Mudah aja teman-teman, silahkan jalankan seperti ini. Local storage set item. Oke, di sini akan kita kasih nama aja user. Lalu parameter kedua ini kita isi dengan json.stringify, karena kita sama-sama tahu kalau local storage itu hanya bisa menyimpan data berupa string. Jadi di sini kita rubah dulu result usernya ini dengan JSON stringify. Silakan teman-teman masukkan result.user. Baik, kita coba buka browser kita kembali.
ya. Ini kita coba aja ke slash dulu teman-teman di sini. Sekarang kita coba gunakan Google untuk login. Oke, sudah berhasil terlempar di sini ke dashboard ya. Nah, sekarang teman-teman silakan cek di application lalu ke local storage. Di sini sudah ada sebuah key user dan ada value-nya nih. Diklik aja value-nya, ini kita sudah dapat nih detail dari user yang sudah login menggunakan Google Provider. Jadi nanti data di sini kita akan ambil dari local storage yang sudah kita punya. Sekarang kita coba kembali lagi ke VS Code, teman-teman. Nah, sekarang kita ke file dashboard. Di sini sebelumnya kita akan import di dalam objek, teman-teman. Ini yang kita import adalah useState dan useEffect. Untuk teman-teman yang belum tahu mengenai React Hook, useState dan useEffect, saran saya silakan buka video Jevale mengenai komponen lifecycle dan hook useState. Oke, nah pertama di sini kita akan buat state-nya dulu. Saya buat state-nya nih user set user. Di sini saya akan panggil useState yang saya isi kosong aja dulu. Dan di sini kita akan panggil komponen lifecycle ya, useEffect. Di useEffect ini ada dua parameter yang harus kita isi, teman-teman. Yang pertama adalah effect callback-nya dan dependency list. Di dalam effect callback ini kita akan set user. Oke, yang kita ambil dari local storage get item user. Nah, tapi kita tahu kalau local storage get item ini merupakan sebuah string, sedangkan kita butuh objek JavaScript. Nah, oleh karena itu di sini teman-teman kita cut dulu. Kita jalankan dulu yang namanya JSON parse. Ini function parse ini, baru langsung aja kita masukin local storage get item user. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Kita tahu kalau data di bawah sini ini masih menggunakan static data. Nah, kita coba ganti si email ini. Sekarang kita panggil aja state user dan kita ambil emailnya. Akan tetapi kalau seperti ini teman-teman, ini bisa aja menyebabkan error karena bisa jadi user ini masih merupakan sebuah null ya, atau datanya belum ada, atau datanya belum diisi. Nah, ini teman-teman bisa kasih tanda tanya seperti ini. Artinya ketika user sudah masuk datanya atau dia true, ya kalau udah ada datanya kan berarti true ya, maka ambil sebuah properti email. Tapi kalau belum ada ya udah nggak usah diambil. Nah, begitupun di source ini teman-teman. Di source ini kita akan ambil user, tanda tanya, titik, dan foto URL seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat. Kita akan coba ke browser kembali, dan teman-teman lihat di sini sudah masuk ya, sesuai dengan data di local storage kita. Emailnya ngambil dari email. Lalu di sini ada foto URL-nya. Ini akan diambil dan diletakkan di image ini. Selanjutnya, function yang belum kita buat adalah logout, teman-teman, di sini. Jadi kita buat dulu, mumpung kita masih ada di dashboard. Silakan kita kembali.
Untuk logout, teman-teman, kita akan melakukan import sama ya dari Firebase out. Kita butuh get out dan sign out. Oke, di bagian sini kita tulis aja logout function. Kita akan bikin sebuah function dengan nama handle logout. Saya menggunakan arrow function ya teman-teman. Nah, di sini kita akan deklarasikan dulu sebuah variabel dengan nama out, di mana kita isi dengan get out function. Selanjutnya kita tinggal panggil aja sign out. Nah, di sini butuh out ya. Kita masukkan aja out. Ini juga sama promise, jadi kita kasih then di sini. Dan ada catch. Masukin aja resultnya. Nah, di sini ketika user sudah melakukan logout ini, pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan local storage.clear, karena di dalam local storage kita tadi ada data user, jadi harus kita clear terlebih dahulu, teman-teman. Selanjutnya kita harus pindahkan screen-nya lagi ke login atau ke register. Nah, di sini kita butuh use navigate dari React Router DOM. Ini. Nah, di atas ini kita deklarasikan dulu aja. Seperti ini, teman-teman. Nah, kita kembali ke den yang result ini. Kita tinggal panggil aja navigate. Lalu kita masukkan ke slash. Ketika ada error, kita akan panggil lagi callback function di sini. Ini kita akan masukkan ke error, console error, masukkan variabel r. Oke, jadi functionnya sudah selesai kita buat, dan function handle logout ini akan kita letakkan di sebuah button logout yang ada di bawah sini. Jadi silakan teman-teman tambahkan sebuah event listener on click dan masukkan di dalamnya handle logout. Seperti ini function untuk handle logout. Sekarang kita coba buka browser kita. Ini lihat ya, kita masih ada di application. Di sini masih ada data user di local storage. Harusnya ketika kita tekan logout ini akan ke clear, ke destroy, hilang, dan screen-nya akan dipindahkan ke slash. Kita coba lihat. Nah, berhasil ya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak ada data user di local storage dan screen-nya ini dikembalikan ke slash. Akan tetapi teman-teman, kalau kita perhatikan ini masih ada bug-nya ya. Artinya ketika misalkan user langsung ke dashboard, ini bisa, walaupun image sama emailnya ini belum muncul, tapi ini masih ada bug di sini. Jadi kita akan benerin dulu bugnya dengan menggunakan conditional rendering di routes kita. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code kita, dan kita akan buka sebuah file dengan nama app.jsx di sini. Ya. Nah, di sini teman-teman pastikan kita akan mengimport
ya. Yang pertama adalah use state dan yang kedua adalah use effect. Kita akan gunakan dua React hook. Yang pertama use state dan yang kedua ini adalah use effect. Selanjutnya di sini kita akan buat state-nya. Yang pertama ini adalah state untuk is login, set is login, dan ini kita akan kasih use state dengan initial state false. Jadi defaultnya is login ini adalah false ya teman-teman. Berikutnya kita buat juga yang namanya loading. Selanjutnya set loading. Kalau ini sama pakai use state juga, cuman initial state-nya adalah true. Selanjutnya di sini kita akan panggil use effect. Kita akan isi use effect ini dengan dua parameter. Parameter pertama adalah efek callback-nya dan ini array kosong ya. Ini disebut dependency list. Oke. Nah, di sini teman-teman, ya use effect ini bisa kita bilang nih adalah komponen life cycle ya. Dimana begitu si komponen-komponen ini ke load, kita akan lakukan pengecekan. Apa yang kita cek? Yang kita cek adalah current user atau user yang sudah terdaftar di aplikasi kita. Nah, ini bisa kita cek. Ini kita akan import ya dari Firebase out. Dimana di sini kita akan import yang pertama adalah get out, selanjutnya on out state change. Silakan teman-teman import dua ini dari Firebase out. Oke. Di use effect ini teman-teman, kita akan deklarasikan dulu sebuah variable out, dimana kita isi dengan function yang sudah kita import tadi bernama get out. Di sini kita akan panggil aja on state change. Ini pertama kita butuh outnya, udah masukin aja out. Lalu koma. Ini di sini kita kasih sebuah callback yang di dalamnya ini ada result. Kita coba dulu console info si result ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita coba cek di browser. Di sini ada dua. Ini 0 ya. 0 karena ini nggak ada usernya, nggak ada datanya. Nah, coba kalau sekarang kita login dengan Google. Oke. Nah, di sini akan muncul result ini. Kita bisa ambil di sini, teman-teman. Ini akan muncul di sini. Kita cek lagi ya. Ini bener ini nggak mas? Coba aja. Di sini teman-teman kasih aja result gitu ya. Lalu koma. Kita save dan kita cek. Lihat ya resultnya. Kita clear lagi. Coba kita ke slash app. Nah, tuh tetap dia akan muncul ketika user sudah login. Sebenarnya di result ini udah ada datanya ya, ada email, ada akses token.
gitu ya. Ada foto URL dan lain-lain. Nah, jadi dari result inilah kita bisa cek apakah user ini sudah login apa belum. Nah, kalau belum kan tadi resultnya adalah 0 ya. Coba kita logout dulu. Tuh. Kalau user belum login, di sini resultnya 0, teman-teman. Nah, berarti ini bisa kita jadikan conditional rendering. Oke. Oke. Di sini kita bisa tulis if result, jika ini result ini ada datanya ya atau bukan 0 gitu, maka kita kasih set is login, kita ganti menjadi true. Oke. Ini bisa kita return. Nah, di sini juga kita tambahkan lagi nih set loading, kita ganti menjadi false. Loading ini untuk apa nih Mas? Nanti loading ini kita akan peruntukkan untuk membuat sebuah screen loading dulu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini ditulis dulu aja. Nanti kita akan implementasikan. Oke, di sini kita tambahkan set is login, kita kasih false. Selanjutnya set loading, kita tetap ganti menjadi false. Loading ini harus selalu dijadikan false ya, biar screen loadingnya nanti itu ke destroy. Nah, selanjutnya kita akan buat conditional rendering. Pertama untuk si loading ini ya. Silakan di sini teman-teman. If loading, maka silakan return sebuah div. Ini langsung aja di sini. Saya kasih aja gini, loading. Di sini saya kasih class name. Pertama ini ada w screen dan h screen. Flex call, justify center, dan alarm itemnya kita kasih center juga. Oke, ini loading. Oke, ini pertama untuk screen loadingnya teman-teman. Ya, atau ini boleh di cut dulu, dikasih parentis aja biar lebih rapi. Seperti ini. Jadi ketika loading ini nilainya adalah true, maka dia akan selalu mereturn div ini teman-teman. Oke, nah ketika sudah false maka akan ke sini. Kita coba lihat ya. Kita refresh, tuh. Jadi cepet ya, tuh. Nah sekarang nih untuk bisa ngelihatnya, kita kasih throttling aja nih ke network. Di sini teman-teman bisa ngasih yang namanya throttling. Nah di sini kita gunakan slow 3G. Kita coba refresh. Jadi pelan. Loadingnya jadi pelan. Tuh, lihat ya. Dia akan menampilkan loading dulu, baru menampilkan si screen login ini. Kita kembalikan menjadi no throttling. Gitu ya. Tapi tetap kelihatan walaupun sebentar. Oke. Di sini kita sudah berhasil menambahkan screen loading, teman-teman. Nah, selanjutnya kita butuh conditional rendering lagi di root ini. Artinya untuk user-user yang belum login itu nggak boleh kita kasih path ke dashboard. Berarti teman-teman di sini kita coba cut dulu. Cut. Oke. Nah, di sini kita kasih sebuah fragment
Karena kita tahu kalau React itu hanya bisa melakukan return ke sebuah parent komponen. Artinya dia nggak boleh ada dua parent komponen. Makanya kita kasih fragment seperti ini aja dulu. Di sini teman-teman kita kasih logic untuk pengecekan apakah user sudah login atau belum. Oke, di bawah sini kita kembali. Jika is login gitu ya. Oke. Kita kasih tanda tanya seperti ini. Ini artinya jika is login atau jika is login ini nilainya true, maka render elemen ke dalam sini. Tapi jika false, maka render elemen ke dalam sini. Ya, ini boleh di enter. Di sini saya paste yang tadi saya cut. Begitupun di bagian bawah nih teman-teman. Saya enter dan saya paste, sama aja nggak apa-apa. Udah dua-duanya sama mas, nggak apa-apa. Ntar dulu ya. Oke. Berarti kita punya dua. Di sini punya pengkondisian ya. Ketika login, nah ketika login ini teman-teman yang boleh diakses user yang mana aja. Ketika sudah login harusnya login screen dan register screen ini nggak perlu ya. Jadi kita delete ini. Nah tapi ini kan false-nya di sini ya. Ketika belum login, yang nggak boleh adalah dashboard. Silakan di delete yang route ke dashboard. Seperti ini. Nah tapi ini belum lengkap teman-teman. Nah kita lengkapi dengan cara nih bagian atas di copy aja. Ini path-nya silakan diganti dengan bintang. Jadi apapun path yang user masukkan atau URL yang user masukkan, dia akan tetap ke sebuah komponen page dengan nama dashboard. Begitupun di bagian bawah. Ini kita akan bikin apapun URL yang user masukkan, ini akan masuk ke register. Selain dari route atau path yang sudah kita tentukan. Gitu ya. Ini ditambahkan ini all, path-nya dikasih bintang. Nah sekarang kita lihat teman-teman ke halamannya, lihat ya, di sini belum login, ya kan? Makanya dia masih di halaman ini. Ke register bisa. Sekarang kalau kita coba arahkan ke dashboard, gitu ya. Tuh, dia akan tetap ke page register. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan. Ketika user belum login, dia tidak diperbolehkan untuk mengakses dashboard ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba login dengan Google tentunya. Diklik, tunggu sebentar, login, dan kita masuk ke dashboard. Data dari user di sini sudah ditampilkan semua. Sekarang kita coba lagi. Bisa nggak nih kalau ke login? Nggak bisa. Atau ke slash? Nggak bisa. Ke register? Juga nggak bisa. Karena apa? Karena user sudah login teman-teman. Kalau user sudah login, dia tidak diperbolehkan lagi mengakses register page atau login page. Tapi kalau kita tekan logout di sini, ini bisa. Yang nggak bisa sekarang adalah dashboard. Seperti itu kurang lebih logiknya teman-teman untuk login menggunakan Firebase atau menggunakan Google Provider ya. Walaupun sebenarnya ada satu lagi yang bisa kita gunakan. Sebenarnya kita di sini tadi sudah nambahkan sign in metodenya itu juga dengan menggunakan email dan password. Itu ya. Nah, tapi di sini kita sudah bisa menggunakan Google untuk login ke aplikasi kita. Baik, teman-teman, silakan kita kembali ke code kita. Sekarang kita akan fokus ke register JSX.
silakan buka register JSX. Ini ada di page ya, page lalu register JSX. Ini saya sembunyikan dulu. Nah, di sini kita tahu kita hanya baru punya sebuah function handle Google Register di sini. Nah, ini dikoneksikan ke gunakan Google ini. Ini sama kayak yang seperti di login nih, teman-teman. Oke. Ini sebenarnya nama functionnya salah nih. Harusnya handle Google Login. Ini saya ganti aja ya. Nih, cuman ada 2. Saya ganti menjadi handle Google Login. Nah, pastikan ini yang di bagian bawah sini juga kita ganti. Karena memang dia login bukan register. Nah, sekarang yang mau kita buat baru sebuah function dengan nama handle Google Register. Nah, di sini teman-teman, kita akan mengimport sebuah function dari Google dengan nama sign in with email and password. Jadi silakan teman-teman import, sama ya, dari Firebase out. Ini sebuah function dengan nama sign in with email and password. Oke, nah di sini kita buat functionnya const handle Google Register. Nah, karena ini akan dijalankan dari event listener submit dari sebuah form, di sini saya masukin parameter aja ya, atau eventnya. Nah, pertama kita perlu stop prevent default ya, atau stop dari default dari si form ini, dimana dia akan mereload page. Jadi kita tulis seperti ini, prevent default. Selanjutnya kita perlu menangkap beberapa value dari elemen-elemen input yang ada di form kita. Pertama kita akan nangkap, ini kita kasih aja nama variabelnya email, dimana dia akan nangkap dari e.target.email.value. Ini kita copy aja. Selanjutnya di sini kita ganti dengan password, dan yang di bagian bawah ini kita ganti dengan password 2. Oke, selanjutnya di sini kita kasih validasi sederhana aja, teman-teman. If jika not email or not password or not password 2, maka kita akan return alert. Silakan lengkapi data. Seperti itu. Validasi kedua, if password tidak sama dengan password 2, maka kita akan return alert. Password harus sama. Oke, satu lagi mungkin if password .length ini lebih kecil dari 6 misalnya gitu, teman-teman ya. Return alert password harus lebih besar, password harus lebih dari 6 karakter. Nah, ketika semua validasi ini lengkap, sebenarnya nanti kita bisa pakai package ya buat hal-hal semacam ini. React itu punya yang namanya React Form, ada Formic dan lain-lain ya. Tapi ini basic aja, kita pakai yang basic aja dulu seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah,
Di sini kita akan bikin sebuah variabel lagi. Variabel out, teman-teman. Dan di sini langsung aja kita panggil sign in with email and password. Di sini butuh out ya. Selanjutnya ini email, kita masukin variabel email. Selanjutnya kita masukin variabel password. Oke, dia sama. Merupakan sebuah promise. Jadi kita kasih then dan catch di sini. Ketika then kita kasih sebuah callback function, kita masukin aja di sini user. Ketika error, kita masukin juga ke dalam callback function, kita masukin aja ke dalam variabel add. Nah, di sini sama teman-teman. Ketika usernya ini akan mereturn data user. Di sini kita coba aja dulu ya. Console.info user. Oke. Nah, ketika error console.error, masukin aja variabel r. Nah, kita lihat functionnya sudah kita buat, tapi ini belum dijalankan ya. Dijalankannya di mana? Silakan teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada form. Kita kasih sebuah event listener on submit. Lalu kita panggil sebuah function handle Google Register. Kita save. Dan kita coba lihat ke tampilan browser. Di sini teman-teman, register. Nah, saya menggunakan sebuah extension ya. Ini data dummy ya. Jadi saya tinggal masukin aja. Oke. Lalu kita, wah kok tulisannya masih login. Ini ada error. Silakan kita kembali sedikit ke bawah. Di sini juga lupa teman-teman. Oke. Pertama nih masih ada error ya. Di sini harusnya register. Dan teman-teman di sini buttonnya ini dikasih aja tipenya adalah tipe submit. Ya, ininya register dan ini tipenya tipe submit. Kita kembali ke sini. Kita isi dengan email password. Kita coba dulu ya. Coba dulu, nggak lengkapi. Dia bilang silakan lengkapi data. Oke. Sekarang kita lengkapi tapi passwordnya cuman 2. Password harus sama. Ini nggak sama ya. Sekarang sama nih. Sama tapi passwordnya cuman 2. Password harus lebih dari 6 karakter. Berarti validasi ala-ala kita tadi udah jalan ya. Sekarang kita isi yang benar. Di sini sekarang kita register dan kita lihat ya, ini ada 2 error. User not found. Aduh, ini saya salah teman-teman. Harusnya bukan sign in, tapi create user with email and password. Sign in ini nanti akan kita pakai di login. Di login ya, bukan di sini. Kalau di sini yang kita gunakan adalah create user with email and password. Di sini berarti kita ganti nih di bagian bawah, bukan sign in with email and password, tapi create user with email and password. Oke, sorry ya, kebalik-balik. Sekarang kita coba lagi. Ini kita refresh dulu. Kita masukin data baru. Kita coba register. Nah, info. Nah, lihat ya. Ini sudah masuk, kita sudah diarahkan ke dashboard, tapi memang karena kita belum melempar apa-apa di sini teman-teman.
ya. Di sini baru user doang di sini. Dan sebenarnya usernya ini udah masuk. Tapi yang kita belum lakukan adalah menambahkan ke local storage di user ini. Kita baru konsol doang nih. Ya, kita baru konsol doang. Di sini konsol doang nih. Usernya udah masuk sebenarnya. Tapi karena nggak ada ya di local storage, coba aja cek di local storage, masih belum ada. Jadi dia nggak dianggap di sini, datanya nggak muncul, gitu ya. Jadi ini masih ada yang harus kita benerin. Oke, nah sekarang di sini kita coba tambahin local storage. Dan ini harusnya bukan user ya, karena dia biasanya result. Coba deh. Ini result aja nih. Ini juga ganti result. .user. Ini ada nih. Tuh. Nah, sekarang kita tambahkan ke local storage set item. Namanya harus sama ya, teman-teman, yaitu user. Dan di sini kita tambahkan JSON stringify. Ya, ini function JSON stringify ini kita tambahkan dari result.user. Seperti ini. Atau konsolnya boleh dihapus aja lah, biar nggak kebanyakan konsol. Oke, nah selanjutnya kita coba logout dulu. Sekarang kita akan ke register dan kita masukin email. Sekarang kita coba jalankan register. Harusnya local storage sudah menyimpan data user ini. Coba ya. Oke, masuk, emailnya masuk. Nah, tapi teman-teman, ketika kita melakukan create user dengan email dan password ini, dia tidak punya avatar, gitu ya. Dia tidak punya avatar, jadi ya, dia nggak muncul gambarnya di sini, gitu teman-teman. Tapi ini kita sudah berhasil. Coba aja kita lihat ke Firebase kita. Ini di refresh. Oke, lihat ya, sudah ada 2 email yang masuk. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita buat fungsi untuk login. Ini kurang lebih sama, ya. Kita akan ke login. Di sini handle Google Login. Kita akan buat lagi sebuah function. Tapi sebelumnya nih, biar nggak lupa ya, kita import dulu, ya. Jadi sign in with email and password. Di sini cons handle email password login. Kita akan bikin sebuah function, ini sama karena ini dari sebuah form. Kita tambahkan sebuah event. Sini kita kasih sama add.prevent default. Selanjutnya kita akan tangkap const email sama dengan target.email.value. Password juga sama. Oke, di sini kita akan buat dulu variable out-nya seperti biasa. Ini dari get out. Langsung aja kita panggil sign in with email and password. Di sini kita butuh out lalu koma. Masukin emailnya, koma lagi, masukin passwordnya. Dia juga merupakan sebuah promise. Ini result ya. Package.
alert saja terjadi kesalahan. Ketika result ini sama kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa teman-teman copy nih dari yang handle Google Login. Ini bisa di copy aja dari atas. Ya, sama persis. Ya, bedanya adalah metode sign in-nya yang berbeda. Kalau di sini kita menggunakan sign in with email and password. Kalau di atas sign in with pop-up. Oke, seperti ini. Kita masukin functionnya ini dulu ke form on submit, handle, email, password, login. Oke. Ini. Sekarang kita kembali ke login. Ini di logout dulu aja. Sekarang kita register dulu. Kalau tadi saya nggak tahu passwordnya nih. Passwordnya apa dia nggak tahu ya. Kita bikin password dulu aja. Coba register. Oke, sudah masuk ke sini. Usernya udah ada ya. Ini bah oke. Lalu kita coba logout. Dan kita login. Emailnya apa lagi tadi? Ini. Saya copy di sini udah masuk ya. Loh. Kita copy lagi ke sini. Passwordnya pakai password kita tadi. Kita coba login dan berhasil. Jadi seperti itu teman-teman, kita sudah bisa menghandle dua jenis login. Login yang pertama kita menggunakan provider Google, jadi menggunakan Google Provider. Dan yang kedua ini kita menggunakan email dan password. Silakan teman-teman cek authentication yang di user nih. Ini sudah ada usernya. Jadi kalau yang simbol email doang ya, ini menggunakan email aja sama password. Tapi kalau yang simbolnya Google, ini dia menggunakan sign in with pop-up dan menggunakan provider Google. Oke, jadi seperti itu. Cuman kekurangannya di sini tidak ada avatar ya, atau tidak ada foto URL ketika kita menggunakan sign in dengan email dan password. Seperti itu teman-teman aplikasi sederhana kita. Tadi kita sudah buat dengan React.js dan Firebase untuk menghandle user kita. Saya rasa materi ini sangat bermanfaat karena kalau teman-teman perhatikan hampir semua aplikasi sekarang sudah menggunakan metode seperti ini. Tidak lagi user data itu harus kita yang handle. Kurang lebih seperti itu teman-teman materi untuk hari ini. Silakan diimplementasikan ke aplikasi yang sudah teman-teman miliki. Saya rasa materi ini sangat bermanfaat. Jadi silakan di-share dan ketika misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan menghubungi aja nomor yang saya sertakan di kolom komentar. Untuk linknya juga saya sertakan. Jadi ada beberapa link yang saya sertakan di kolom komentar. Pertama adalah link GitHub-nya pastinya. Selanjutnya ada link desainnya. Dan saya juga sertakan link nomor telepon. Jadi ketika teman-teman ada pertanyaan, feel free aja untuk mengkontak saya untuk menanyakan terkait materi kita hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Jevale. Jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa komen juga. Sampai ketemu di materi-materi yang tentunya akan sangat menarik nantinya. Dan saya ucapkan akhir kata terima kasih. Selamat malam.